Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1153 akan segera rilis. Di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa bocoran penting yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Kelahiran Loki. Ya, chapter ini akan mengungkapkan bagaimana cerita kelahiran pangeran terkutuk Elbaf itu. Lanjut ke bagian cover, ada cover story Yamato. Di sini dia bertemu dengan Kiku, dan saat ini Kiku adalah daimyo di Ringu. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal masih melanjutkan flashback mengenai Raja Halard Muda. Di chapter lalu, Raja Halard Muda terlihat sangat brutal dan ditakuti oleh seluruh dunia. Tanpa alasan yang jelas, dia bahkan bisa menghancurkan kastil kerajaan lain. Namun, kebrutalan Halard Muda mereda dan terhenti setelah dia mengenal sosok wanita yang bernama Ida. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana Halard bertemu dengan Ida. Dan Ida ini adalah wanita luar Elbaf yang nantinya akan melahirkan anak bernama Hajrudin. Kisahnya dimulai ketika Halard melihat seorang wanita bernama Ida. Dia terperangkap di dalam sebuah sirkus. Halard pun marah dan ingin membebaskan Ida. Dengan jiwa muda yang brutal itu, Halard langsung menghancurkan kota agar Ida bisa lepas dari kelompok sirkus yang menahannya. Tapi di sini ternyata ada plot twist. Halard yang berjuang untuk membebaskan Ida malah dimarahi oleh wanita itu. Ya, karena Halard salah paham. Ya, sebenarnya Ida ada di sirkus bukan karena terpaksa, melainkan untuk membalas kebaikan warga kota kepadanya. Karena dulu Ida pernah diselamatkan oleh warga tersebut. Tapi entah bentuk penyelamatan seperti apa yang dilakukan oleh warga kepada Ida di sini belum terungkap. Saat mendengar pengakuan Ida, hati Halard jadi tersentuh. Dia pun jatuh cinta kepada Ida. Ya, tentu saja sebagai raja yang jatuh cinta, dia ingin membawa Ida ke Elbaf untuk dijadikan istri. Sejak saat itu, Raja Halard mulai berubah menjadi raja yang lebih baik. Dia membangun Elbaf dan membuat negeri raksasa itu semakin maju dan modern. Selain itu, Halard juga mulai menjalin aliansi dengan berbagai pihak. Beberapa tahun pun berlalu hingga akhirnya Ida melahirkan seorang anak yang kita kenal dengan nama Hajrudin. Raja Halard pun berencana untuk meresmikan pernikahannya dengan Ida agar Ida bisa menjadi Ratu Elbaf. Namun hal itu ditentang oleh para tetua Elbaf karena Ida bukanlah penduduk Elbaf murni. Ya, sampai di sini ceritanya sudah nyambung ya dengan cerita yang sudah kita dengar beberapa chapter lalu, di mana sebagai seorang anak yang memiliki darah campuran, Hajrudin menjalani kehidupan yang berat di Elbaf. Meskipun dia anak seorang raja, tapi tidak mendapatkan perlakuan layaknya seorang anak raja. Nah, lanjut setelah menentang pernikahan Halard dengan Ida, para tetua Elbaf menawarkan seorang wanita asli keturunan Elbaf yang bernama Estrid. Dia adalah seorang wanita Elbaf murni yang diharapkan bisa melahirkan keturunan raja untuk mengisi tahta selanjutnya. Singkat cerita, Halard pun menikahi Estrid dan mereka dikaruniai seorang bayi yang nantinya akan kita kenal dengan nama Loki. Namun, kelahiran Loki bukan tanpa masalah. Ternyata Loki memiliki keanehan di matanya. Di sini dijelaskan bahwa setelah melahirkan Loki, Estrid jadi takut ketika melihat mata Loki yang seperti celah. Nah, seperti celah di sini belum dapat Mimin jelaskan lebih jauh ya. Yang jelas itu cukup menakutkan. Kalau menurut petunjuknya sih gambarnya seperti hewan buas ini. Kemudian tanpa pikir panjang, Estrid membuang Loki yang masih bayi ke dunia bawah. Ya, tentu ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya.
Raksasa dewasa pun dikatakan tak bisa bertahan lama di dunia bawah yang punya suhu sangat ekstrim. Selain itu, di dunia bawah Elbaf juga terdapat banyak hewan-hewan buas yang siap menyerang siapapun yang masuk ke sana. Namun ternyata keajaiban muncul dari sosok bayi Loki ini. Ya, sepertinya Loki memang terlahir dengan bakat dan kekuatan yang besar, tidak seperti bayi raksasa pada umumnya. Di sini diceritakan bahwa bayi Loki bisa bertahan di dunia bawah Elbaf. Dia berhasil merangkak keluar dari kegelapan. Dia pun dikelilingi oleh para binatang buas yang jauh. Kemudian dengan luar biasa Loki berusaha memanjat pohon Adam untuk dapat kembali ke istana di dunia matahari. Iya, sosok bayi Loki ini benar-benar luar biasa. Dia seperti memiliki kekuatan super bahkan ketika baru dilahirkan. Namun perlakuan yang keras terhadapnya tentu memberikan pengaruh besar untuk perkembangan kepribadian Loki ke depannya. Nah, di sini yang menarik tentu adalah tentang mata Loki yang disebutkan seperti celah. Tentu karena hal itu, sejak kecil dan bahkan hingga saat ini, Loki menggunakan penutup mata. Di sini kita belum mendapatkan informasi sih apakah Loki ini buta ataukah tidak. Tapi menurut Mimin, Loki tidak buta. Karena ketika bertemu dengan Sam Rock, Loki bisa mengatakan jika wajah kesatria dewa itu mirip dengan Akagami no Sans. Hal itu berarti Loki menggunakan penutup mata mungkin agar tidak menakuti orang-orang yang melihatnya. Atau mungkin mata Loki yang seperti celah itu sebenarnya memiliki kemampuan khusus yang harus ditekan atau dikendalikan, sehingga Loki menggunakan penutup mata. Iya, menarik untuk dinantikan seperti apa mata Loki ini sebenarnya. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1153 ini. Jika ada update terbaru mungkin akan Mimin upload pada video selanjutnya. Oh iya, infonya minggu depan libur ya guys. Yosa, Mimin atau Wahayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Wahayato. Ciao.